Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadaya. Mugi rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah, hari ini saya akan bersilaturahmi mengunjungi Karomah Pasarean Pangeran Undakan Kalangan Sari atau Eyang Negara Page. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani Pak Guru, yaitu Bapak Jainal Mutakin, yang akan menggali informasi mengenai Karomah Pasarean Pangeran Undakan Kalangan Sari atau Eyang Negara Page, dan akan bersilaturahmi dengan Bapak Samin Setiawan sebagai juru pelihara Karomah Pasarean Pangeran Undakan Kalangan Sari, Negara Page, Panawangan, Ciamis, Jawa Barat. Maka keramat yang menggunakan Kalangan Sari, mari kita sedikit membahas tentang silsilah atau sejarah Raden Undakan Kalangan Sari yang ada di Negara Page. Mungkin kita bertanya dulu kepada juru pelihara yang ada di sini. Coba Pak jelaskan sedikit tentang sejarah yang ada di Negara Page ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak juga yang bertanya tentang sejarah Negara Page. Di antara versi dalam sejarah Negara Page itu ada dua. Satu versi antara sejarah yang berkembang di masyarakat, dan ada sejarah yang berkembang di tulisan Pegon yang dari Kesultanan Cirebon yang disusun sekitar 1800 tahun. Jadi 200 tahun ke belakang itu tentang sejarah Negara Page ada di sana di tulisan Arab Pegon. Nah, kalau yang tidak jauh sebetulnya dengan Arab Pegon dan yang cerita di masyarakat, hanya di sini ada beberapa versi. Maksudnya versi ini ada pembagian sejarah. Satu ada sejarah sebelum Islam dan sejarah setelah Islam. Bagaimana sejarah sebelum Islam menurut versi masyarakat dan yang dipegang itu Raden Undakan Sari itu adalah secara silsilahnya itu putranya kakaknya Prabu Siliwangi, yaitu putranya Prabu Resi. Prabu Resi punya anak yaitu Raden Undakan Sari, dan di Pajajaran dia sebagai senopati. Hanya lama kelamaan terjadi komunikasi antara Raden Undakan Sari dan Prabu Resi. Dia ingin lah istilahnya mungkin tahta kerajaan juga pengen karena ada terah untuk jadi kerajaan. Tapi mungkin di sana ada beberapa permasalahan, ada mungkin komunikasi antara paman dan Undakan Sari, terjadilah kesalahan paham. Maka Raden Undakan Sari berkelanalah yang dia ikuti dengan Ki Nagarasuka, Ki Situgede, dan Ki Jagabaya, berkelana ke arah timur agak utara, yaitu sampainya ke daerah sekarang desa Negara Page. Kalau dulu itu di bawah naungan kerajaan Raja Desa. Dalam pengembaraan itu orang tidak tahu siapa sebetulnya Raden Undakan Sari. Hanya yang tahu itu yaitu Ki Pinangtiwi. Ki Pinangtiwi tahu siapa sebetulnya Raden Undakan Sari. Raden Undakan Sari itu adalah orang dari kerajaan Pajajaran dan seorang bangsawan, dan dia itu punya kesaktian yang tinggi. Sehingga di Pegon diceritakan bahwa Raden Undakan Sari mendudukan orang yang menguasai di tataran daerah Negara Page ini, gitu ya. Dia sebagai pemburu, namanya Jaya Sangara, ditaklukkan. Tetapi yang paling terkenal di masyarakat itu Raden Undakan Sari suatu saat itu kedatangan raja-raja desa. Raja desa minta bantuan ke Raden Undakan Sari karena terjadi perselisihan atau persaingan antara kakak adiknya, yaitu Adipati Rahong. Mungkin Adipati Rahong itu letaknya itu di daerah Subang ke sebelah utara, itu Kuningan. Ya, setelah itu terjadi komunikasi. Apabila Raden Undakan Sari bisa mendudukan Adipati Rahong, maka Raden Undakan Sari akan diberi hadiah, yaitu sebagian daripada kerajaan Raja Desa. Ya, terjadi dialog, ya udah ada kesepakatan. Raden Undakan Sari berangkatlah ke
Adipati Rahong, dan dia menyamar sebagai penggembala dan pemelihara kuda gitu. Nah di sana dia ketahuan oleh Raja Rahong bahwa dia itu ada seorang yang bisa memelihara kuda dengan baik, maka dipanggilnya ke Adipati Rahong. Maka di sana dari Adipati Rahong, Raden Mekansari disuruh menjadi juru pelihara hewan-hewan yang ada di Adipati Rahong. Nah suatu saat Adipati Rahong agak curiga karena ada kelainan, mungkin kesaktiannya menonjol gitu. Nah terjadi suatu dialog dari Raden Mekansari sama Adipati Rahong. Dialognya, Adipati Rahong juga ketakutan oleh Raja Desa. Menurut cerita yang sampai kepada bibi saya dari seorang guru SD tahun 1972, yaitu Bapak Krisnandi, kepala sekolah waktu itu SD Sari, menceritakan bahwa Raja Rahong diceritakan ditundukkan oleh Raden Mekansari, sehingga oleh Raja Desa Raden Mekansari dikasih kerajaan sebagian dari Raja Desa, yaitu Desa Nagara Page yang sekarang sudah jadi 5 desa itu dulunya. Sehingga terkenal juga Raden Mekansari itu kesaktiannya waktu tempo dulu itu pernah terjadi juga, bukan penyerangan, bukan apa-apa, tapi suatu saat Raden Mekansari dia ingin tahu bagaimana Situ Panjalu. Situ Panjalu itu tiap tahun kan suka dikuras ya airnya. Kalau bahasa Sundanya mah dibedah gitu. Diambil ikannya. Raden Mekansari datang ke Panjalu. Nah itu waktu itu bawa sirip lah, kalau itu bahasa Indonesia apa sih sirip itu? Jaring ya. Jaring untuk mangkat ikan. Tapi ternyata yang dapat itu putri kerajaan Panjalu. Sehingga Raden Mekansari oleh para penggawa dan penggawa dari Panjalu itu dikepung, dibawa ke alun-alun Raden Mekansari. Nah di alun-alun Panjalu itu Raden Mekansari hanya ada membawa 9 golok, terus ada sapu lidi, bukan sapu lidi, sapu padi, dipotong-potong sama dia itu, sambil dipotong-potong. Setelah itu dia taburkan. Setelah taburkan itu si sapu yang dipotong itu menjadi hewan yang dikuatkan itu harimau semuanya. Sehingga para penggawa dan semua adipati, semua orang-orang yang ada di Panjalu itu seperti pengawal-pengawalnya itu pada lari ketakutan. Sehingga setelah itu Raden Mekansari, kalau bahasa Sundanya sih itu lapangannya itu ditenjrag katanya. Jadi sampai miring, kata orang tua mah sampai seberang itu miring, itu ceritanya. Sehingga terkenallah Raden Mekansari kesaktiannya. Itu sebelum dia masuk Islam. Nah itu yang kesaktian yang paling ini memang menunjukkan Raja Rahong, sehingga kasihan kekuasaan yaitu kerajaan sebelah yang jadi sekarang kan Desa Nagara Page. Nah suatu saat setelah itu diceritakan baik di Pegon atau yang berkembang di masyarakat, ada seorang pengelana katanya dari daerah Persia, jadi tanah Timur Tengah juga. Tapi ada yang mengatakan di Pegon itu dia itu sebagai mantunya Adipati Panyarika. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan di mana Adipati Panyarika itu. Tapi yang berkembang di masyarakat itu ayah Kecik Putrajaya itu ada di Persia, dari tanah namanya itu dan Jazirah Arab. Berkelana terjadilah pertemuan Raden Mekansari dan Eyang Kecik Putrajaya. Eyang Kecik Putrajaya itu seorang ulama, sehingga dia waspada lah, lebih tahu siapa sebetulnya Raden Mekansari. Maka terjadi dialog, tapi dalam dialog itu apa yang percakapan tidak ada yang mengetahui. Hanya emang Haji Putrajaya itu dia ditugaskan untuk pengembangan agama Islam. Nah, udah itu setelah ada dialog dan penamaan, karena yang Haji Putrajaya tahu oh ini orang sembarangan dan Mekansari, maka dia pergi lagi ke Jazirah Arab, ke Persia. Udah lama berkembang di sini, menjadi suatu kerajaan kecil, dan Raden Mekansari menikah juga dari putri dari Raja Desa. Lama kelamaan berkembang dan punya putra.
datang lagi Eyang Hetu Kertajayana ke sini sambil membawa putri, yaitu Nimas Ratu Imbar Kencana. Ini makamnya ya. Ini makamnya Nimas Ratu Imbar Kencana, kalau ini Raden Makansari. Setelah itu bertemulah Raden Makansari sama Eyang Hetu Kertajayana, terjadi dialog sebagaimana biasanya dialog seorang raja dan tokoh dialog. Hanya dalam dialog itu tiba-tiba Raden Makansari tertarik dengan Nimas Ratu Imbar Kencana. Kata Eyang Hetu Kertajayana, itu putri saya masih kecil, tidak bisa dinikahkan. Tapi Raden Makansari kalau sudah tertarik, tetap ingin menikahi Nimas Ratu Imbar Kencana. Ya, karena mau kelamaan, Eyang Hetu Kertajayana mengizinkan, ada syarat. Yang penting Raden Makansari harus masuk Islam. Udah, sebelum dinikahkan itu, Raden Makansari sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, jadi masuk Islam. Terjadi pernikahan antara Raden Makansari dan Nimas Ratu Imbar Kencana. Hanya istri yang pertama karena tidak mau masuk Islam, maka kembali lagi ke raja dan desa. Itu menurut cerita yang berkembang di masyarakat. Maka setelah itu terjadi penyebaran agama Islam di Nagara Pageh yang dipelopori oleh Eyang Hetu Kertajayana dan Raden Makansari dan Nimas Ratu Imbar Kencana. Sehingga perkembangan itu ada sebagian katanya yang sampai ke daerah Kuningan, ke daerah Lengkong. Itu perkembangannya Islam di Nagara Pageh, sehingga di Nagara Pageh itu sampai masa-masa kesininya itu Nagara Pageh terkenal dengan suatu desa yang bendera hijau. Jadi di bidang keagamannya lebih maju, sehingga tahun 60-an ke belakang itu 70-an ke belakang itu masyarakat Nagara Pageh kebanyakan itu mereka pesantren, dan di sini juga ada pesantren yang dulu hanya sekarang tidak ada pengurusnya. Itulah mungkin sedikit sejarah Nagara Pageh yang katanya juga sebelum Nagara Pageh itu adalah namanya Nagara Pakungwati, Pakuan Pajajaran. Hanya setelah masuknya Belanda sekitar abad ke-16, maka berubah ya dari Nagara Pakungwati Pakuan Pajajaran menjadi Desa Nagara Pageh. Sehingga bangunan-bangunan di Nagara Pageh sudah tersusun pemerintahannya. Ada masjid, ada alun-alun, ada pendopo, ada kantor desa, dan ada rumah dinas. Sehingga di Nagara Pageh itu siapa yang jadi kepala desa harus tinggal di rumah dinas. Maka mungkin di Kabupaten Ciamis juga tidak ada desa yang punya rumah dinas kecuali di Desa Nagara Pageh. Hanya menurut penelitian dari orang-orang kebudayaan, dari orang-orang lingkungan hidup, kemungkinan besar Nagara Pageh itu bukan desa, tapi merupakan suatu kadipaten paling benarnya, atau negara bagian-bagian kecil. Gitu. Demikianlah sejarah Nagara Pageh singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besar. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Ketika setelah menaiki tangga, kita akan dihadapkan kepada 3 arah yang berbeda. Ini adalah makam tamu yang meninggal di sini. Ke arah kanan adalah makam Dalam Agung yang merupakan keluarga besar Pajajaran.
Kesebelah kiri adalah makam Raden Undakan Kalangsari dan istrinya bernama Nyimas Ratu Imbar Kencana. Kesebelah kanan adalah menuju mata air Cibarani. Sebelah kanan adalah makam Raden Undakan Kalangan Sari. Dan sebelah kirinya adalah Nyimas Ratu Imbar Kencana yang merupakan istri dari Raden Undakan Kalangan Sari. Kita akan melanjutkan ke mata air Cibarani. Menurut informasi, Cibarani adalah cikal bakalnya dari air Jam-Jam yang dibawa di dalam bambu yang dibawa oleh Eyang Haji Kutajayana. Sesampainya di Nagara Page, tepatnya di kawasan makam Raden Undakan Kalangan Sari, Eyang Haji Kutajayana menumpahkan air Jam-Jam yang dibawa di dalam bambu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah mata air, yaitu mata air Cibarani, Cikamuliaan, dan Cikahuripan. Dan ketiga mata air ini disatukan kemudian diberi nama Cibarani. Ini dia lokasi mata air Cibarani.
Cukup sekian silaturahmi hari ini. Terima kasih telah menyempatkan menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang tidak berkenan. Mari kita jaga dan lestarikan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.